Selamat malam semuanya, saya Krisia dan juga di sini ada partner saya Wisnu. Kami akan menjelaskan laporan riset praktikum statistika mengenai uji beda. Sebelumnya, berikut adalah kasus-kasus yang akan kita bahas. Yang pertama, untuk kasus one sample t-test, ada seorang guru bahasa Inggris yang memiliki data TOEFL para siswanya. Kemudian yang kedua, untuk kasus independent t-test, ada seorang dosen ingin menguji perbedaan nilai IQ kelas A dan kelas B. Dan yang terakhir, untuk kasus paired sample t-test, ada sebuah puskesmas ingin mengetahui pemberian suplemen makanan apakah mampu meningkatkan berat badan pada anak-anak. Lalu, berikutnya saya akan menjelaskan tentang uji one sample test. Langkah-langkahnya adalah memasukkan judul atau nama kasus yang kita teliti pada bagian variable view. Kita mengubah desimal menjadi 0, width sebesar 8, measure dengan tipe scale. Yang kedua, kita masukkan semua data ke data view sesuai data yang ada di soal. Pada menu bar, klik Analyze, lalu pilih non-parametric test, lalu legasi dialog, terakhir pilih one sample KS. Yang ketiga, kita menentukan uji normalitas pada SPSS dengan pengujian difokuskan pada nilai TOEFL. Lalu muncul output SPSS uji normalitas yang nantinya akan kita analisis di Word. Setelah menentukan uji normalitas, kita menentukan uji one sample test. Diawali dengan menuju pada menu bar, klik Analyze, pilih Compare Mean, lalu pilih one sample t-test. Masukkan test value nilai TOEFL Rani sebesar 410. Lalu klik OK, maka akan muncul output seperti di gambar. Muncul tabel output one sample statistik dan one sample test. Gunakan N, mean untuk deskriptif, dan sig mean difference untuk analisis. Lalu analisis per bagian dari tabel output tersebut. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah membahas kasus independent sample t-test. Yang pertama, memasukkan judul atau nama kasus yang diteliti pada bagian variable view. Kita mengubah desimal menjadi 0, width sebesar 8, measure dengan tipe scale pada keduanya, dan tidak lupa juga pada bagian values, kita memberikan kode 1 untuk nama kelas A dan kode 2 untuk nama kelas B. Lalu klik OK. Kemudian yang kedua, masukkan data yang telah kita dapatkan dari soal. Pada kolom kelas cukup memasukkan kode yang telah dibuat pada variable view. Pada menu bar, klik Analyze, lalu pilih Compare Means, lalu Independent Test. Ketiga, kita masukkan IQ ke test variable dan masukkan kelas ke grouping variable. Lalu pada Define Groups, masukkan label yang Anda bedakan antara kelas A dan kelas B, lalu klik OK. Kemudian selanjutnya akan muncul output baru, yaitu grup statistik dan independent sample test. Gunakan N dan Min yang terdapat dalam grup statistik untuk deskriptif dan gunakan SIG. SIG detailed mean difference untuk analisis, lalu buatlah uji Leventine dan uji hipotesis di bawah tabel output independent sample test untuk menganalisis signifikan atau tidak. Lalu berikutnya kita akan menganalisis kasus yaitu per sampel. Yang pertama, kita memasukkan judul atas nama kasus yang diteliti pada bagian variable view. Kita mengubah desimal menjadi 0, width sebesar 8, measure dengan tipe scale pada keduanya, lalu klik OK. Kemudian masukkan data yang telah kita dapat dari soal. Pada menu bar, klik Analyze, lalu pilih non-parametric test, lalu legasi dialog, lalu one sample KS untuk uji normalitas. Setelah kita menentukan uji normalitas pada SPSS dengan pengujian pada berat badan sebelum dan berat badan sesudah, lalu muncul output SPSS uji normalitas yang nantinya akan kita analisis. Kemudian setelah kita melakukan uji normalitas, cari pada menu bar Analyze,
lalu compare means, lalu klik per sampel. Lalu input berat badan sesudah di variabel 1 dan berat badan sebelum di variabel 2. Lalu klik OK. Kemudian gunakan per sampel statistik untuk deskriptif, yaitu min dan min, n dan min, dan per sampel test untuk analisis, signifikan atau sig dan mean. Data yang kita dapat dari one sample test, yaitu dari uji normalitas, ditemukan bahwa signifikan 0,559 atau 55,9%. Nilai tersebut di atas 0,05 atau 5%. Maka dapat disimpulkan data nilai TOEFL berdistribusi normal. Lalu rata-rata nilai TOEFL adalah 399,50. Jumlah data TOEFL ada 40 sampel. Kemudian kita lanjut ke tabel output one sample test. H0 sama dengan tidak ada perbedaan signifikan nilai TOEFL Rani dengan nilai TOEFL teman-temannya. H1 ada perbedaan signifikan nilai TOEFL Rani dengan nilai TOEFL teman-temannya. Ditemukan bahwa signifikan 0,284 atau 28,4%. Nilai ini lebih dari 5%. Maka H1 ditolak. Nilai TOEFL Rani tidak berbeda secara signifikan dengan nilai rata-rata temannya. Mean difference antara nilai rata-rata TOEFL kelas dengan nilai TOEFL Rani adalah min 10,500. Artinya nilai TOEFL Rani di atas nilai teman-temannya sebesar 10,5 dibandingkan dengan nilai rata-rata TOEFL teman-temannya. Kemudian untuk data independent test, yang pertama uji normalitas, ditemukan bahwa sig sama dengan 0,630 atau 63%, di mana nilai tersebut di atas 0,05 atau 5%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan data nilai IQ berdistribusi normal. Jumlah sampel kelas A dan kelas B adalah 40, dengan min keduanya adalah 117,93. Untuk rata-rata nilai IQ kelas A adalah 117,85, sedangkan untuk kelas B adalah 118,00 dan jumlah sampel IQ kelas A adalah 20 dan kelas B 20. Kemudian untuk sig relevant test ada 0,356 atau sama dengan 35,6%. Nilai ini lebih besar dari 5%, maka nilai T hitung 0,047 dilihat pada equal variance assume. Kemudian sig 0,962 atau 96,2%. Nilai ini lebih dari 5%, maka H1 ditolak atau berarti tidak ada perbedaan signifikan rata-rata nilai IQ kelas A dan kelas B. Mean difference nilai IQ antara kelas A dan B adalah minus 0,150. Artinya nilai IQ kelas B lebih besar sebesar 0,150 daripada nilai IQ kelas A. Lalu lanjut ke data per sampel test, temukan bahwa signifikan 0,732 atau 73,2%. Nilai tersebut di atas 0,05 atau 5%. Maka dapat disimpulkan data berat badan sebelum berpartisipasi berdistribusi normal. Dan signifikan berat badan sesudah berpartisipasi adalah 0,633 atau 63,3%. Nilai tersebut di atas 0,05, maka disimpulkan data berat badan sesudah berpartisipasi berdistribusi normal. Rata-rata berat badan sebelum berpartisipasi adalah 31,57 dan rata-rata berat badan sesudah berpartisipasi adalah 36,43. Jumlah sampel keduanya ada 28. Lalu tabel output berikutnya ditemukan bahwa signifikan 0,000. Nilai signifikan tersebut kurang dari 5%, maka H1 diterima. Ada perbedaan signifikan antara berat badan anak yang berpartisipasi sebelum dan sesudah pembagian suplemen makanan. Mean difference berat badan anak sebelum dan sesudah berpartisipasi adalah 4,857 kg. Artinya berat badan anak-anak sesudah berpartisipasi dalam pembagian suplemen makanan lebih tinggi sebesar 4,857 kg dibandingkan berat badan anak sebelum berpartisipasi. Sekian penjelasan dari kami mengenai uji beda.
Terima kasih.